Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Ibu Novitalia Prindasari, kita akan belajar mata pelajaran kimia pada kesempatan kali ini untuk kelas 11 pada materi termokimia dengan menghitung entalpi reaksi. Perhatikan soal berikut ini. CO2 menjadi C dan O2 memerlukan panas sebesar S kilojoule. Plus positif. Positif ini menunjukkan bahwa reaksi ini adalah memerlukan panas. Berdasarkan data tersebut di atas, maka delta HF. HF ini adalah formation atau pembentukan CO2. Artinya kebalikannya ya. Jadi yang dari C plus O2 menjadi CO2. Kalau kebalikannya maka minus tandanya delta H atau menghasilkan panas ya. Nah, pilihannya antara C, D, dan E. Sekarang kalian perhatikan CO2. CO2 di sini adalah koefisiennya 1. Kalau koefisien 1 maka dianggap menjadi 1 mol. 1 mol CO2 mengalami pengurangan menjadi C plus O2 memerlukan panas sebesar S. Sehingga pembentukannya juga sebesar S untuk 1 mol. Jadi jawabannya yang D. Ya. Minus ya. Soal yang kedua, sebanyak 4 gram natrium hidroksida dengan MR diketahui dimasukkan ke dalam kalorimeter yang berisi 500 ml air. Ternyata larutan hasil reaksi mengalami kenaikan 8 derajat Celcius dari suhu mula-mula. Jadi delta T nih ya. Bila massa larutan dianggap hanya massa air, ini kunci menjawab soal juga ya. Massa larutan dianggap hanya massa air, massa jenis airnya 1 gram per mili, dan kalor jenis larutan 4,2 Joule gram per min 1 derajat Celcius per min 1. Besarnya perubahan entalpi pelarutan natrium hidroksida dalam satuan kilojoule mol per min 1 adalah berapa? Nah, jadi kalian buat dulu yang diketahuinya massa airnya adalah volume dikali massa jenis. Jadi volumenya 500 ml supaya menjadi massa, maka kita kalikan dengan massa jenisnya 1 ya, menjadi 500 gram. Kemudian kalau jenisnya diketahui dan delta T atau kenaikan suhu 8 derajat Celcius. Nah, kalian perhatikan menurut Ajasbeck bahwa kalor yang dilepas sama dengan kalor yang diterima. Nah, Ki reaksi ini adalah Ki larutan ditambah Ki kalorimeter. Ki larutan ini adalah isi larutannya. Jadi air ditambah natrium hidroksida seharusnya ya. Dan Ki kalorimeter ini dianggap tidak ada. Dianggap 0. Nah, di sini ya. Kenapa? Karena memang di soalnya tidak ada. Seharusnya kalaupun ada diberitahu nilai dari kapasitas kalornya. Ya, kalau ada nilai kapasitas kalor, maka tinggal kalian tambahkan di sini. Kalikan dulu baru ditambahkan. Karena tidak ada di soal, maka kita anggap 0. Jadi, Ki reaksi sama dengan Ki larutan. Tanda minus ini menunjukkan bahwa reaksi ini mengeluarkan panas, ya, atau menghasilkan panas. Kita akan menghitung Ki larutan. Ki larutan itu adalah M kali C kali delta T. Nah, M ini dianggap massa larutan adalah massa air, sehingga kita buatkan 500 gram di sini massanya. Kemudian kita kalikan 4,2 dan kita kalikan 8, dapatlah 16.800 Joule ya. Karena Ki reaksi sama dengan min Ki sistem, maka Ki reaksinya adalah min 16,8 kJ. Kita bagi 1000 ya tadi ya. Nah, min ini menunjukkan bahwa reaksi ini adalah menghasilkan panas. Yang ditanya adalah perubahan entalpi pelarutan natrium hidroksida. Perubahan entalpi itu rumusnya adalah Ki dibagi dengan mol. Jadi kita bagikan saja. Ki-nya tadi 16,8 dibagi dengan 0,1 menjadi min 168 kJ per mol. Ya. Jadi perhatikan ini ya. Oke, jadi jawabannya min 168, jadi jawabannya yang E ya. Oke, kita lanjutkan soal yang ketiga. Diketahui energi ikatan, jadi ini diketahui dari data ya. Ikatan CH itu nilainya adalah 415 kJ per mol. CC dengan ikatan terangkap 607 kJ per mol. CC dengan tidak ikatan terangkap, ikatan tunggal ya, 348 dan HH 436. Kita akan mencari delta H reaksi. Untuk reaksi C2H4 dan
H2 menghasilkan C2H6. Kalian uraikan dulu masing-masingnya. Jadi C2H4 ini kalian uraikan, C-nya ada 2, kemudian H-nya ada 4. Nah, kalian perhatikan kenapa ini rangkap. Ingat waktu kita belajar atom karbon ya. Nah, atom karbon itu ada atom elektron valensinya ada 4, sehingga C yang ini sudah berikatan dengan 1H, maka sisanya 2. Sama juga dengan C yang ini ya. Nah, jadi 2. 1 ikatan rangkap CC dan 4 ikatan CH. Kemudian H2 ini ya, H-nya ada 2. Jadi ikatanya 1 saja. Kemudian C2H6, C-nya ada 2, H-nya ada 6. Jadi karena dia masing-masing sudah C ini masing-masing sudah mengikat H-nya ada 3, maka satunya lagi ikatannya tunggal. Jadi seperti ini, diuraikan dulu. Setelah diuraikan, baru kita bisa menghitung delta H reaksi berdasarkan energi ikatannya. Rumusnya adalah sigma atau jumlah energi pemutusan ikatan, artinya jumlah energi ikatan yang ada di sebelah kiri ini ya, dikurang dengan energi ikatan atau jumlah energi ikatan ya dalam pembentukannya atau di sebelah kanan. Nah, kita buatkan ada 4, 1, 2, 3, 4 ikatan CH. Maka kita kalikan 4 CH ini ya, ditambah dengan CC ya, CC-nya ada 1, ditambah dengan HH. Nah, ditambah dengan energi ikatan HH ya, dikurang dengan 1 saja, CC-nya 1, kemudian ada 6 ikatan CH. Jadi ini ya, kita uraikan. Lalu karena 4CH ini bisa kita kurangkan dengan 6CH, maka menjadi min 2CH. Jadi CC ditambah HH ini jadi min 2CH ditambah CH. Ini matematika saja ya, tinggal dimasukkan nilainya. Nah, ikatan terangkap CC 607, nilainya dari sini 607 ditambah HH-nya 436 ditambah 2 kali CH 415 ditambah 348 ikatan CC. Kita hitung menjadi min 135 kJ. Artinya menghasilkan panas sebesar 135 kJ ya. Oke, sampai di sini tetap semangat ya, jaga kesehatan. Silakan dipelajari video ini. Kalau ada pertanyaan silakan bertanya lewat grup WhatsApp ataupun grup Telegram. Ibu akhiri sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.